Hai Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang ditulis oleh Pendeta Michael Suryajaya dari GKI Seroja dengan tema Resah dan Gelisah yang didasari dari kitab Mazmur 43 ayat 1-5. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau sungguh baik kepada kami, dan Engkau juga sangat setia kepada kami, anak-anak-Mu yang ingin memperdalam iman. Dan biarlah Tuhan, setiap kata dan kalimat yang kami dengar itu semua cukup untuk memberikan pemahaman bahwa kasih-Mu sungguh luar biasa. Dan biarlah kasih-Mu itu kami teladani dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan ayatnya yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pernahkah kamu merasa gelisah? Ada orang yang gelisah karena terlambat, dan ada pula orang yang gelisah ketika belum menyelesaikan tugasnya. Rasa gelisah, tidak nyaman, dan tidak tenang dapat terjadi karena berbagai alasan. Kegelisahan secara wajar muncul dan dirasakan oleh seseorang saat sesuatu tidak seperti yang diharapkan. Misalnya, saat menunggu teman yang tidak kunjung datang, atau tertinggal bus karena terlambat keramaian di halte atau terminal. Namun kegelisahan juga dapat terjadi akibat perilaku diri sendiri. Contohnya, tidak mengerjakan tugas, padahal hari itu adalah batas akhir pengumpulan. Atau lupa mengumpulkan atau membawa buku-buku tertentu karena tidak mempersiapkannya sejak di rumah. Semakin gelisah seseorang, situasi yang harus dihadapi akan terasa semakin melelahkan dan menakutkan. Pemazmur mengungkapkan bahwa kegelisahan dapat terjadi dalam diri, tetapi cara terbaik menghadapinya adalah dengan berserah dan berharap kepada Allah. Ia adalah penolong bagi umatnya. Bahkan pemazmur sendiri memberikan gambaran kepada umat Israel bahwa kegelisahan dapat diserahkan kepada Allah dan dihadapi dengan berserah kepadanya. Inilah wujud iman yang juga dapat kita miliki. Pemazmur menghadapi kegelisahan dengan berharap kepada Allah. Namun perlu diingat, pengharapan harus disertai dengan tindakan nyata. Sebagaimana yang ditulis oleh pemazmur, tindakan nyata seperti datang ke mezbah Allah merupakan bagian dari pengharapan kepadanya. Cara menghadapi kegelisahan harus dimulai dari dirimu sendiri. Banyak hal yang dapat kamu lakukan untuk mencegah dan menghadapi situasi yang menimbulkan kegelisahan. Semakin baik kamu mempersiapkan dirimu, semakin besar pula keyakinanmu untuk berserah kepada Allah jika terjadi hal-hal yang tidak terduga. Allah adalah penolongmu, dan kamu tahu kepada siapa kamu percaya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kami diingatkan kepada siapa kami harus berserah, kepada siapa kami harus percaya, dan kepada siapa kami harus mengadu akan kegelisahan yang telah kami rasakan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan membimbing kami satu persatu untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu membawa segala perasaan resah dan gelisah kami kepada diri-Mu, hai Yesus yang selalu mendengar kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian renungan hari ini. Kalau misalkan merasa terberkati, silahkan di-like, boleh juga di-share kepada teman-teman, dan kalau mau komen juga boleh ya. Sampai jumpa.